lagi bersama aku Syira Antoinette, dan hari ini kita akan kembali menguak kasus dari Tank Monida. Ini adalah, sekali lagi aku ingetin, hari-hari terakhir menjelang kasus ini akan ditutup, dan ternyata ada lagi masalah barunya guys. Di sini kalian tahu kan, di sini ada Acharya Ratanapong yang merupakan Mr. Genius yang mulai membongkar apa yang sebenarnya terjadi sama Tank Monida dan kayak memberitahu ke kita bukti-bukti yang ada tuh sampai sekarang tuh kayak gimana. Ini bener-bener make sense banget, kalian harus dengar. Nah, jadi Mr. Genius ini menduga Tank Monida memang jasadnya ditemukan mengenaskan. Dan kemungkinan motifnya itu adalah pembunuhan. Pembunuhannya atas dasar hasrat seksual dan mabuk. Kecurigaan Tank Monida itu dibunuh dengan motif hasrat seksual dan mabuk diungkapkan Mr. Genius lewat siaran persnya. Jadi Mr. Genius bilang kalau misalkan kematian Tank Monida itu benar-benar memang karena itu. Jadi nggak mungkin karena kecelakaan guys. Bahkan kata Mr. Genius, guna menutupi peristiwa sebenarnya dugaan pembunuhan karena mungkin adanya mabuk, terus ada hasrat seksual di dalam situ, maka dibuatlah bukti-bukti palsu dari 5 orang ini. Nah, bahkan Mr. Genius bilang kalau salah satunya ada foto Sen duduk di bagian belakang speedboat dan dikatakan sebagai orang terakhir yang melihat Tank Monida sebelum jatuh di sungai. Nah, menurut Mr. Genius ini, foto Sen di bagian belakang speedboat diduga untuk mengelabui masyarakat aja mengikuti kasus Tank Monida. Apa juga jangan-jangan foto Sen yang ada foto Tank Mo gitu, kayak foto Tank Mo di bagian belakangnya itu juga untuk mengelabui netizen juga atau mengelabui masyarakat juga untuk supaya kebenaran yang sebenarnya itu nggak terungkap. Dirinya bahkan Mr. Genius ini memiliki bukti penting yang diyakini belum pernah terlihat sebelumnya. Bukti ini menegaskan bahwa Tank Monida sebenarnya tidak jatuh di belakang guys, tidak jatuh di belakang speedboat seperti yang dikatakan Sen. Katanya ada juga foto yang memperlihatkan bahwa Tank Monida jatuh di bagian depan speedboat. Namun Mr. Genius menganggap itu juga untuk mengelabui. Jadi sebenarnya jatuhnya bakal kayak gimana nih guys? Dimana Mr. Genius juga udah punya bukti tapi belum bisa diungkapkan ke media. Nah, pada konferensi pers, Mr. Genius juga merilis video dan bukti forensik yang menunjukkan proses pembuatan bukti palsu. Diyakini bahwa Sen melakukan sumpah palsu dan Sen hanya duduk di belakang kapal pada pukul 22:06. Sementara waktu lain Sen duduk di area belakang pengemudi speedboat. Dalam klip video pada pukul 22:32 tidak ada orang yang di belakang perahu. Berarti kan itu bertentangan dengan kesaksian Sen yang selalu bilang dia itu ada di belakang dan dia melihat Tank Monida itu jatuh. Tapi dari klip video tersebut ternyata tidak ada yang duduk di belakang guys. Selain itu pada 10:34 detik ke 10 pada rekaman CCTV menunjukkan bayangan di belakang yang tampak seperti orang jongkok sebelum bangun dan berjalan kembali ke bagian perahu yang di bagian depan guys. Nah, pada titik inilah Mr. Genius berspekulasi bahwa itu mungkin benar-benar yang tadi yang jongkok terus bangun itu adalah bayangan dari Tank Monida yang duduk di belakang speedboat sebelum berjalan kembali ke tengah speedboat. Nah, Mr. Genius mengatakan bahwa aroma dugaan pembunuhan dari kasus Tank Monida itu benar-benar menyengat banget ya guys. Selama 1 bulan bahkan dirinya melakukan penyelidikan kasus ini dengan bukti-bukti yang udah dia miliki. Kemudian polisi mengirimkan pada pukul 22:06 Sen sedang duduk di belakang speedboat dengan Tank Monida. Polisi juga telah memanggil ibu Tank Monida, Panida, untuk datang dan berdiskusi menegosiasikan uang dari kematian Tank Monida ini. Tapi ya Mr. Genius itu masih menganggap kalau foto Sen di belakang speedboat itu adalah perencanaan yang buruk, itu adalah apa yang ingin dia lakukan untuk mengelabui semua orang. Namun Mr. Genius juga mengatakan dirinya masih kekurangan hanya 1 bukti yang menguatkan. Kalau kalian ingat ya, di bagian CCTV kayak ada orang tuh kayak Titanic gitu loh guys. Kayak ada 2 orang di bagian depan speedboat. 6 คน คลิปนี้แหละค่ะที่คุณอัจฉริยะบอกว่าเวลา 22:32 นาทีเนี่ยคุณแซนเนี่ยนั่งอยู่ด้านหลังแต่จริงๆแล้วคุณอัจฉริยะบอกว่าคุณแซนนั่งอยู่ด้านหลังเวลาเดียวเท่าว่าที่คุณอัจฉริยะพูดก็คือก่อนหน้านี้คุณแตงโมไปนั่งยองๆท้ายเรือแล้วลุกขึ้นมาเดินกลับเข้าไปในเรือแล้วไปอยู่หัวเรือหรือเปล่า
นี่เขาบอกว่าจะ Nah, itu tuh diduga di mana itu ada orang lagi berpelukan di bagian depan speedboat. Itu tuh siapa yang ada di situ itu masih dipertanyakan dan kenapa mereka bisa berpelukan gitu. Dan bukti tersebut untuk memastikan apakah Teng Monida itu benar-benar jatuh di bagian depan speedboat atau belakang speedboat atau gimana. Terus Mr. Genius juga melanjutkan tentang luka pada kaki kanan Teng Monida yang belum dapat ditentukan oleh tim forensik. Bagaimana cedera pada kaki kanan itu sampai sekarang masih belum tahu tuh cederanya digunakan dengan bahan tajam apa. Terus dirinya juga akan melakukan konferensi pers terkait hal ini dengan semua dugaan dan bukti-bukti yang dia udah kumpulkan. Beliau akan konferensi pers pada 26 April 2022 pada hari yang sama dengan pihak polisi mengumumkan penutupan kasus Teng Monida. Terus video akan dibuka bersama bukti forensik dari dokter terkenal. Jadi pada hari itu aku benar-benar akan menunggu ya gimana hasilnya berikutnya bakal kayak gimana dan penutupannya akan gimana. Terus Mr. Genius juga melanjutkan tentang luka pada kaki kanan Teng Mo yang belum dapat ditentukan memang oleh tim forensik bagaimana cedera pada kaki kanan itu terjadi. Jadi masih dalam tahap penyidikan lebih lanjut ya guys. Selain mengadili 5 orang di speedboat, pihaknya dari Mr. Genius ini mendesak aparat berwenang untuk mengadili orang lain yang terlibat dalam kasus tersebut. Karena seperti yang kita lihat ya guys, kalau ini itu kayak nggak cuma 5 orang yang ada di situ yang berkehendak atau yang memiliki yang kemungkinan menjadi tersangka atas kasus tersebut. Ini tuh kayak banyak orang lain yang ikut terlibat dalam hal ini. Terutama salah satunya adalah nelayan yang dicurigai gitu guys. Jadi memang Mr. Genius mendesak pihak kepolisian supaya memeriksa juga orang-orang lain di luar 5 orang tersangka tersebut. Nah, terus untuk pembuatan bukti palsu dalam kasus Teng Monida, Mr. Genius telah merilis video di mana Teng Monida kan pernah ya menyisir rambutnya di atas speedboat. Jadi diasumsikan bahwa seharusnya memang ada rambut di kapal. Biasanya kalau sisir gitu seenggaknya satu tuh ada rambut guys, tetapi dikatakan tidak ada rambut sama sekali. ประเด็นที่ 2 กล้องวงจรปิดช่วงที่คุณแตงโมตกเรือ 22:34 นาทีเนี่ยถ้าสังเกตแสงสว่างที่ท้ายเรือมันจะมีเงาเป็นจุดดำๆนะฮะนายอัจฉริยะก็บอกว่าไอ้เงาดำนั้นน่ะ Seolah-olah TKP itu benar-benar udah dibersihkan sebersih itu guys. Disebutkan bahwa rambut Teng Monida ditemukan malah di bagian belakang speedboat. Mr. Genius mencatat bahwa tim forensik tidak dapat menemukan bukti rambut dalam 3 kali penyidikan di speedboat, tapi ditemukannya malah di bagian belakang. Hanya ada satu rambut. Ia pun bertanya-tanya ya guys, apakah memang satu rambut itu memang ditaruh di belakang, memang sengaja untuk menciptakan bukti yang konsisten dengan kesaksian 5 orang tersebut kalau Teng Monida memang jatuh di belakang speedboat, dia lagi buang air kecil, terus dia jatuh, makanya rambutnya mungkin ada satu di situ. Karena cuma ada satu rambut Teng Monida yang ada di situ. Sisanya tuh yang dia lagi nyisir segala macam itu nggak ada sama sekali. So itulah guys update mengenai kasus Teng Monida ini. Kalau misalkan nanti aku ada update lagi, pasti aku akan kasih kalian semua. Kalau kalian juga ada update, kalian boleh komen di bawah ini. So terima kasih kalian udah nonton video ini sampai habis. Sebelumnya aku minta maaf apabila aku ada salah kata, salah pengucapan, salah sesuatu yang tidak berkenan di hati kalian. Aku minta maaf sebesar-besarnya. So sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.